Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Iren sebagai moderator pada pagi hari ini dari Midasindo. Nah, untuk materi webinar hari ini mengenai geotechnical aspect of file slab design on top of unstable ground dalam 3D model. Nah, yang akan dibawakan oleh Bapak Martin Wijaya. Nah, eh, sebelum kita melanjutkan masuk ke materi Bapak Martin, di sini kita juga telah hadir Ibu Cindy dari PT Midas Indo yang akan sedikit memberi pengantar singkat mengenai webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Cindy, dipersilakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga Pak Martin. Jadi topiknya hari ini menarik ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan Medasindo. Jadi dengan saya sendiri, Cindy, License Manager dari Medasindo. Kemudian untuk moderatornya adalah Ibu Iren untuk Account Manager di PT Medasindo. Terima kasih Bu Cindy untuk sambutannya. Dan untuk tidak memperlama lagi, saya persilakan untuk Bapak Martin menyampaikan materi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Eh, oke, izinkan saya share screen. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala kehadirannya. Ya, izinkan saya hari ini mempresentasikan mengenai geotechnical aspect of bridge design on top of unstable ground, 3D model with Midas GTS NX. Nama saya Martin Wijaya. Ya, kebetulan saya sekarang menjadi dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Dan kebetulan pada saat mengerjakan proyek tersebut, saya pada saat itu posisi saya masih menjadi geotechnical engineer di GEC, ya. Jadi data-data dan apa istilahnya model yang saya perlihatkan di sini sudah juga mendapat persetujuan ya dari Pak Paulus untuk dipaparkan. Lalu saya juga di sini bekerja sama dengan Midas, ya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi saya dulu S1-nya di Unpar ya tahun 2007. Lalu saya sempat magang ya di tempat Pak Paulus sebagai Junior Geotechnical Engineer sampai 2011 sebelum saya melanjutkan PhD ya sampai tahun 2016. Lalu saya sempat bekerja di Kisojiban Consultant sebagai SI Engineer. Jadi kerjanya kebanyakan interpretasi soal parameter ya, lalu mengawasi soal investigation yang dilakukan untuk proyek-proyek MRT ya, itu sekitar 2 tahun. Lalu saya melanjutkan postdoc di NTU, kebanyakan bekerja di unsaturated soil dulu di bawah bimbingan Prof. Dong Eng Chun. Lalu saya akhirnya kembali ke Indonesia, kebetulan menjadi dosen sampai sekarang, dan kemarin menjadi geotechnical engineer di GEC lagi ya sampai Oktober 2023. Lalu kebetulan saya juga bergabung dalam Midas Expert Network ya, jadi bisa dicek di website ini. Dan ini beberapa publikasi yang sudah saya mungkin eh, publikasikan ya. Jadi kebetulan ini saya juga ini ya promosi buku ya. Kebetulan saya sama prof saya baru menerbitkan buku tentang laboratory test untuk unsaturated soil. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya ya. Nah, jadi untuk proyek yang akan saya perkenalkan di sini ya, itu adalah sebenarnya tadinya direncanakan jalan ini direncanakan mempergunakan timbunan ya, tingginya nggak main-main 30 meter. Oke. Nah, tapi terjadi kegagalan sekitar 2 meter sebelum mencapai final elevation. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di sisi kanan ini geometri apa lerengnya dan longsoran yang cukup besar ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat juga tadi itu kaki longsoran itu mencapai sungai ya. Jadi sungainya sampai kedorong akibat apa istilahnya longsoran tersebut gitu ya. Nah, em, jadi kalau kita lihat ya ini adalah geometri timbunannya. Kalau kita lihat dari dasar timbunan itu sampai ke top itu kira-kira 32 meter ya. Tapi ketebalan timbunannya sendiri itu 25 meter kira-kira ya. Karena jalanannya ini apa tanah dasarnya berkontur. Jadi semakin ke bawah itu semakin miring ya sampai ke arah sungai. Nah, pada akhirnya solusi yang ditawarkan adalah dengan mengganti timbunan tersebut dengan pile slab, Kak. Salah satu alasannya juga adalah karena time constraint ya. Waktu itu jalannya sudah mau dipakai, waktu penyelesaian kira-kira 1,5 bulan, sehingga sulit kalau kita mau mencoba untuk memperbaiki tanah timbunan yang sudah longsor dalam waktu singkat. Ya.
Nah, waktu itu proyek ini memang dipimpin oleh Pak Paulus Pramono Raharjo ya sebagai tim leader, manajer di GEC pada saat itu adalah Pak Bondan ya. Jadi ini kebetulan jadi atasan saya ya di sana. Lalu di tim geotechnical engineer adalah saya sendiri, lalu ada Ibu Dela ya, Dela Nera Princess. Lalu juga ada Pak Albert Johan ya. Ini adalah tiga orang ini adalah tim geotechnical engineer-nya. Lalu structural engineer-nya adalah Pak Alto ya, ini juga dosen di Unpar. Nah, lalu yang menjadi tantangan adalah sebenarnya pada saat kita akan membangun pile slab, masalahnya adalah tanah di bawah ini adalah ada sliding plan di bawah si pile slab tersebut. Artinya tanah ini tuh masih ada potensi bergerak. Misalnya saja kalau ada hujan ya atau masih ada gerakan susulan dan lain-lain, bisa saja lereng di bawah ini bergerak lalu akan muncul gaya tambahan pada pilar-pilar jembatan ya. Nah, itu yang menjadi masalah karena bagaimana cara kita bisa mengevaluasi berapa sih gaya yang bekerja supaya istilahnya pilar-pilar tersebut tidak gagal ya. Nah, karena yang ditakutkan kalau misalkan tanahnya bergerak, pilarnya tidak kuat, nanti dia patah. Nah, jadi di dalam tentu solusinya ada banyak ya, tapi dalam presentasi hari ini saya akan fokus hanya untuk bagaimana proses dari apa yang tim kami lakukan untuk membuat 3D model yang fungsinya adalah untuk mengevaluasi pada akhirnya ya gaya-gaya yang bekerja pada struktur-struktur jembatan ya. Jadi tidak semua solusinya ya dari segi drainase atau resolving slope-nya bagaimana itu tidak dibahas dalam presentasi ini. Oke. Nah, kalau saya mencoba mengurutkan ya, bagaimana sih kita bisa come up dengan 3D model tersebut? Tentu yang pertama dan yang paling penting adalah identification dari soil parameternya sendiri. Karena untuk geotechnical engineers ya, soil parameter itu sangat memegang peranan, ya, baik modulus dan shear strength-nya. Lalu setelah kita melakukan identifikasi dari soil parameter, kita juga perlu melakukan identifikasi dari apa sih penyebab dari kegagalan lereng tersebut. Jadi istilahnya kalau kita itu menghadapi lereng yang sudah longsor ya, kita itu agak-agak mirip dokter ya. Jadi kita itu harus cek ya penyakitnya itu karena apa gitu kan. Flu itu bisa karena bakteri, bisa karena virus gitu ya. Nah, soil failure itu juga sama ya, bisa karena air ya, bisa karena apa namanya? Mungkin bearing capacity failure misalnya ya, atau bisa juga karena misalkan ada pelapukan batuan dasar sehingga kita itu bisa memilih obat yang tepat gitu ya. Nah, lalu kita juga perlu menentukan geometri dari sliding plane dan ini yang cukup sulit ya karena sliding plane yang bisa kita lihat itu kebanyakan di permukaan. Nah, yang di dasar itu tidak terlihat. Oke. Nah, lalu kalau sudah kita juga perlu menentukan parameter dari sliding plane tersendiri gitu ya. Nah, ini juga sulit karena sliding plane itu nggak seperti soil layer yang tebal, jadi kita tuh nggak bisa menguji sliding plane ya. Nah, biasanya kita akan melakukan back analysis untuk menentukan residual strength dari sliding plane. Nah, kalau kita sudah menentukan ini semua, baru kita maju ke 3D model untuk mengevaluasi berapakah gaya yang bekerja pada file slab apabila sliding plane tersebut teraktivasi. Nah, untuk step pertama ya, jadi kita perlu menentukan soil parameter. Nah, hal yang sangat penting dan untuk yang dilakukan oleh geotechnical engineer adalah kita perlu melakukan pengecekan terhadap formasi geologi. Salah satu alasannya adalah karena banyak tanah-tanah di Indonesia itu yang sifatnya itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Jadi misalnya aja yang lagi ngehit sekarang kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakan proyek di IKN itu kan banyak heboh soal clay shale ya. Nah, clay shale itu adalah salah satu jenis batuan yang kalau dia terekspos ya terkena udara atau air dia yang kekuatannya itu tadinya mula-mula sangat strong ya, SPT-nya bisa 50, 100 ya, itu bisa mengalami slacking sehingga shear strength-nya turun. Jadi pada akhirnya bisa saja kita tidak mempergunakan parameter yang kita dapatkan dari SI karena kita sudah tahu bahwa akan ada degradasi terhadap uh, kekuatannya ya. Nah, itu pentingnya kita melakukan pengecekan geologi. Lalu misalkannya saja kalau di Pulau Jawa ya yang banyak tanah vulkaniknya itu banyak tanah-tanah tufa itu adalah tanah-tanah yang sifatnya sensitif air ya. Jadi artinya sebelum dia terekspos ya pada saat dia kering dia sangat kuat
karena proses pembentukannya itu adalah akibat pemanasan ya. Jadi tufa itu adalah debu-debu gunung berapi yang terbang ke udara lalu dia mengeras, dia turun kembali ke bumi, sehingga ada proses welding di sana ya. Nah, tapi pada saat dia terkena air ya, sementasi ini menghilang gitu. Nah, tentu setelah kita melakukan pengecekan dari formasi geologi, kita perlu melakukan visual inspection ya untuk memastikan jadi ya. Karena peta geologi ini kan skalanya sangat luas, kita perlu memastikan datang ke lapangan untuk melihat apakah betul ya jenis tanah yang ada di sana itu sesuai dengan formasi geologinya. Lalu tentu saja karena ini berhubungan dengan longsoran, pada umumnya sudah ada soil investigation yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu kita melakukan pengecekan ya, terhadap soil investigation yang sebelumnya. Lalu apabila diperlukan kita merekomendasikan untuk melakukan additional soil investigation baik in situ test maupun uji laboratorium untuk mendapatkan parameter yang lebih define ya. Nah, jadi kebetulan di proyek ini itu lokasinya itu adalah di Formasi Subang ya, di mana di Formasi Subang itu memang sudah terkenal banyak terdapat glacier. Nah, kebetulan di sekitar situ juga kalau yang warna pink ini itu ada formasi PYI, itu ada hasil gunung api muda tak terurai ya, yang isinya biasanya terdiri dari besi, lava, andesit, basalt dan tufa ya. Nah, jadi kita kebetulan di proyek ini memang bertemu banyak sekali tanah yang bermasalah. Nah, itu di sisi kanan ya, itu adalah contoh batuan spesial yang kami temukan di sana. Jadi pada umumnya keras ya, tapi pada saat dia terus ke permukaan itu bisa dengan tangan aja itu hancur ya si threshold tersebut. Nah, itu yang berbahaya karena pada saat diuji ini kekuatannya sangat tinggi, tapi pada saat kita expose ya atau dia kita ganggu, dia kehilangan kekuatannya. Nah, jadi pada saat itu kami jadi melakukan banyak pemfotoan ya, melakukan visual inspection untuk mengecek kira-kira jenis tanah yang ada di sana itu apa, dan memang di permukaan itu sering ditemukan tufa ya, di bawahnya adalah glacial. Jadi cocok dengan formasi geologi yang kami dapatkan dari DES tadi. Lalu kalau sudah ya kami mengecek juga ya karena dari soil investigation sebelumnya ya kebetulan tidak persis berada di atas lokasi longsoran ya, tapi apa boleh buat tuh, itu yang kita punya pada saat itu. Kami melihat bahwa kalau kita cek di data bore ya, master bore-nya menulis bahwa di beberapa lapisan itu warnanya dark gray ya, dan ini adalah ciri-ciri dari glacial ya. Mungkin pada saat soil investigation dilakukan mereka tidak mengenali ini jenis tanah apa. Jadi kita bisa melihat bahwa beberapa lapisan di bawah ini sebenarnya merupakan weathered glacial ya. Jadi glacial yang sudah istilahnya lapuk. Nah, kalau misalkan glacialnya untuk SPT masih 60 ya, kita anggap dia masih fresh, jadi masih bagus kualitasnya. Nah, lalu yang di permukaan ini, kalau kami perhatikan dari lapangan itu tanahnya adalah tanah tufa. Nah, lalu kami juga merekomendasikan ya beberapa soal tes tambahan untuk mendapatkan cross section di sini ya. Nah, jadi fungsi dari cross ini apa? Additional soil test tentu untuk melakukan refinement terhadap analisa yang akan dilakukan. Oke. Nah, setelah itu kita harus mencari tahu ya, apa sih penyebab dari soil failure? Apakah ada air yang mengalir ya, lalu misalkan menyebabkan scoring atau kelemahan pada tanah timbunan ya, atau misalkan karena adanya atau ada slaking atau dispersif material ya. Nah, kebetulan di sini kami menemukan bahwa tanah-tanah di site memang yang tipe bersifat dispersif ya, glacialnya bersifat flaking, sehingga memang ini adalah timbunan yang berlokasi di jenis tanah yang sangat complicated ya istilahnya. Nah, lalu karena timbunannya juga sangat tinggi ya, apakah ada potensi sebenarnya misalnya ya pada saat kita uji ya, shear strength tanah material vulkanik dan glacial itu sangat tinggi ya, sehingga pertama-tama diperkirakan tidak ada bearing capacity failure. Namun akibat adanya slaking dan dispersif material ya, lalu kebetulan juga ada air ya, lalu mungkin ditambah lagi dengan hujan, maka tiba-tiba kuat geser tanah dasar itu menjadi lemah sehingga terjadi bearing capacity failure. Nah, lalu kita jadi juga perlu mengevaluasi apakah sebenarnya yang terjadi adalah shallow atau deep failure, karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita memperkirakan kedalaman dari sliding plane. Ya. Jadi kalau misalkan di permukaan itu kita bisa lihat ya batas-batas ini. Tapi yang jadi masalah adalah dalamnya itu kan kita nggak bisa lihat ya. Nah, jadi memang di sini itu kembali ke pengalaman dari geotechnical engineer ya, bagaimana dia akan memperkirakan kedalaman dari
sliding plan yang di bawah. Nah, apalagi pada saat waktu proyeknya itu sangat terbatas, ya. Nah, di sini kita tidak bisa menunggu hasil dari inclinometer ya untuk mendapatkan kedalaman bidang lincir yang pasti. Nah, lalu kita juga tentu perlu ngecek ya material quality dari film itu bagaimana. Siapa tahu ternyata filmnya itu tidak dipadatkan dengan baik ya. Lalu yang terjadi sebenarnya adalah kegagalan shallow failure ya. Jadi kegagalan itu sebenarnya di timbunannya bukan di tanah dasarnya. Nah, jadi yang kami dari hasil studi kami ya, kami menyimpulkan kemungkinan besar ada dua penyebab dari mekanisme kegagalan di sini. Yang pertama adalah karena timbunan yang sangat tinggi ya, excess pore pressure yang tergenerate di daerah topsoil ini, karena topsoil ini terendam dengan air ya. Ini dekat sekali dengan sungai ya. Excess pore pressure ini pertama menyebabkan dua hal ya. Pertama, eh, shear strength dari tanah ini itu masih dalam kondisi undrained ya, karena penimbunan ini dilakukan dengan cukup cepat ya waktu itu. Lalu yang kedua adalah akibat munculnya generation dari excess pore pressure, dia juga menyebabkan weathering dari clay shell di bawahnya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pergerakan dari lereng itu bisa dari sisi atas ya, dari sini itu sampai jauh sekali ya, sampai ke area sungai. Nah, jadi berdasarkan perkiraan dari apa namanya mekanisme sliding plane ini, kita memperkirakan kira-kira berapa sih kedalaman sliding plane yang apa yang terbentuk, gitu ya. Nah, penentuan sliding plane geometri ini juga bukan hal yang mudah. Jadi pertama tentu kita perlu menentukan ya surface boundary-nya ada di sebelah mana aja. Nah, ini tentu kita pakai visual inspection ya, kita datang ke lapangan ya, kita cek kira-kira tanda-tanda yang terlihat ya, retakannya di sebelah mana aja. Lalu zaman sekarang enaknya kita sudah banyak punya drone ya. Jadi dari drone inspection kita itu melihat seperti apa sih ortofotonya ya. Dengan resolusi zaman sekarang sudah cukup tajam ya. Jadi kita bisa mengevaluasi daerah-daerah yang sulit dijamah dengan apa namanya tidak walking distance lagi gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tadi di foto tadi bagian bawah itu hutan semua ya. Nanti ketemu ular, ketemu apa yang ada bukannya menyelesaikan masalah slow failure ya, yang ada nanti ekspornya malah digigit ular misalnya ya. Nah, jadi drone sudah sangat membantu zaman sekarang. Nah, lalu memang yang sulit adalah kalau dari foto drone itu kadang-kadang eh, apa namanya surface permukaan tanah itu tidak terlihat. Nah, itu kita bisa dibantu dengan mempergunakan lidar. Ya, jadi zaman sekarang dengan menggunakan lidar itu kita bisa mendapatkan resolusi yang sangat baik untuk eh, apa namanya surface geometri. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana menentukan kedalaman dari sliding plane. Ya. Nah, ini perkara yang sangat sulit. Ya, pertama tentu kita melihat dari mekanismenya kira-kira bagaimana. Lalu kita juga kalau bisa kita pasang inclinometer karena dari inclinometer itu sangat jelas ya. Sliding plane itu lokasinya di mana itu akan sangat terlihat. Lalu zaman sekarang yang bisa cepat dilakukan juga mempergunakan electrical resistivity ya. Jadi biasanya kalau ada discontinuity itu nanti akan terlihat di sini. Lalu yang terakhir kita mengecek dari core box. Ya, jadi dari core box ini kita lihat di mana ada spesimen yang kelihatannya menjadi lembek ya, shear strength-nya hilang dan itu kita perkirakan sebagai sliding plane. Oke, jadi dari kalau kita lihat dari foto ini ya, eh, ini adalah foto Google Earth sebelum terjadi kegagalan. Jadi kalau kita lihat sungainya bentuknya itu ya melengkung seperti ini gitu ya. Tapi setelah terjadi kegagalan, ya ini ketutup sungainya, ya. Jadi pergerakannya itu dari crown itu benar-benar sampai ke sungai sini. Dan itu tuh jaraknya kira-kira 240 meter. Ya, jadi longsoran itu terjadi dengan dari 240 meter. Lalu kita bisa melihat dari foto di sini ya, ini adalah perkiraan batas-batas sliding plane yang terjadi. Ya. Nah, penentuan sliding plane ini sangat penting karena nanti ini akan mempengaruhi bagaimana kita akan merekonstruksi 3D model kita. Oke, jadi kita juga lihat ya di sini ada aliran air ya, sehingga kita bisa memperkirakan dengan jelas bahwa water level itu sangat dekat dengan permukaan di sini ya. Nah, sehingga ya kita mulai menarik batas di sini ya. Kira-kira sliding plane itu geometrinya bagaimana? Oke. Nah, lalu kita juga melakukan pengecekan ortofoto ya. Kadang-kadang lebih mudah kalau kita ngecek ortofoto dulu, kita coba spot ya. Kalau misalkan ada area-area yang mengalami retakan itu ada di sebelah mana aja ya. Nah, lalu kita mulai melakukan
studi ya yang lebih mendalam pada saat kita ke lapangan. Nah, ini hasil data LIDAR. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini enaknya ternyata data LIDAR itu cukup cukup akurat ya, apalagi untuk membuat kontur. Jadi kita melihat di sini memang terlihat seperti ada batas-batas pergerakan yang bisa kita tarik sebagai batas dari geometri dari sliding plane-nya. Nah, itu jadi kita mencoba untuk menggabungkan apapun yang kita punya ya, dalam waktu singkat ya, karena kalau nggak salah 1,5 bulan itu harus sampai jalannya jadi ya, jadi desainnya harus dilakukan dalam waktu ya mungkin 1-2 minggu ya waktu itu. Nah, electric resistivity itu juga kita pergunakan ya. Kita mencoba untuk melihatnya dari beberapa cross, ini cross A ya, lalu ini ada cross E. Kita coba memperkirakan kira-kira ya di manakah lokasi dari sliding plane, dan kelihatan di sini ternyata ada banyak air ya. Ada highly saturated zone di sini. Nah, memang yang menjadi tantangan dari membaca electric resistivity adalah dia tidak bisa membedakan apakah tanah itu lempung dengan water content yang sangat tinggi atau dia adalah eh, apa water level ya. Nah, itu yang jadi sulit. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini ini juga menunjukkan di mana batas weather equation dan phase equation-nya. Ya, jadi pada saat dia electric resistivity-nya itu menjadi tinggi ya, diindikasikan dengan warna merah, ini mungkin perkiraan dari posisi phase equation-nya. Nah, jadi kemungkinan sliding plane itu terjadi di sini. Ya. Kalau kita lihat cross yang kayak ini ya, nah, itu kemungkinan besar di sini. Dan ini perkiraan kita dari hasil sensitivity. Nah, oke. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita sudah menentukan eh, geometri dari sliding plane-nya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan parameter dari sliding plane, ya? Nah, di sini kalau saya boleh menyarankan, ya, jangan melakukan back analysis dari 3D model karena 3D model itu sudah mengconsider terlalu banyak faktor, ya. Surface-nya semua dimodelkan sehingga kemungkinan pada saat kita melakukan back analysis kita tidak mendapatkan hasil yang istilahnya yang terkontrol ya, yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita melakukannya pertama dari melakukan 2D analisis dulu. Kita pilih suatu critical cross section uh, dari slope failure yang terjadi. Lalu kita pilih sliding plane model. Nah, kenapa ada pilihan sliding plane model? Karena ada kalau seperti saya itu sukanya memodelkan sliding plane dengan mempergunakan interface ya. Kenapa saya suka pakai interface? Karena di interface node itu bisa dipisah. Jadi artinya di antara batas kalau saya memodelkan dengan interface ya. Nah, misalnya saya punya slope seperti ini. Nah, ini adalah saya modelkan interface-nya ya. Jadi artinya tanah di sini itu bisa bergerak independen terhadap tanah yang stabil yang di sini ya. Nah, jadi ini bisa misah. Nanti jadi bentuknya itu bisa aja berubah menjadi misalnya ini adalah sliding plane-nya ya. Nah, itu nanti bisa aja tanahnya itu jadi begini gitu ya. Nah, gitu misalnya ya. Karena mereka bisa misah ya. Nah, itu kelebihan dari interface. Memang kekurangannya adalah kalau pakai interface model, pertama kita harus mempergunakan interface parameter ya, yang mungkin Bapak Ibu tidak terlalu familiar. Yang kedua adalah kita tidak bisa memodelkan volume ya, karena interface artinya cuma suatu garis saja ya, biarpun sebenarnya namanya sliding plane itu nggak cuma garis ya, kadang-kadang ada suatu shear band ya di dalam tanah ya, dia punya thickness biarpun tipis, jadi dia punya permeability juga, air bisa lewat ya, di sini ada stress zone-nya di sini. Nah, kalau mau memodelkan itu kita bisa mempergunakan thin cluster model ya kalau memang mau. Nah, kalau di thin cluster model kita bisa modelkan sliding plane-nya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa punya permeabilitas ya. Interface juga bisa punya permeabilitas, cuman kita tidak bisa menggambarkan air yang mengalir di dalam cluster model. Nah, em, cuman yang jadi masalah adalah kalau kita menggunakan thin cluster model ya, di dalam finite element setiap node itu harus connect. Nah, artinya kalau misalkan di dalam thin cluster model deformasi di sini sangat besar, maka node-nya akan mengalami tarik. Ya. Nah, lalu karena dia sangat tipis, tentu dia makan memori sangat banyak. Lalu biasanya nanti mesh-nya itu akan jadi lebih jelek, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan convergence issue, ya. Nah, makanya kalau saya secara pribadi lebih suka mempergunakan interface model, kecuali kita punya interest misalkan
kita mau menganalisa bagaimana air mengalir di dalam suatu sliding plane ya. Nah, itu bisa-bisa saja gitu ya. Kita pakai thin cluster model. Oke. Nah, lalu kalau sudah menentukan sliding plane mana yang mau dipakai, kita akan melakukan back analysis untuk mendapatkan residual strength parameter dari sliding plane. Nah, itu yang caranya adalah ya. Jadi misalnya itu di modelnya ya, kebetulan saya pakai Midas juga di sini. Pertama sliding plane dimodelkan ya. Kalau ini saya pakai interface, lalu ini adalah fill ya. Ini adalah tipikal tanah, di sana ada tufa, ada weathered glacial, ada fresh glacialnya ya. Nah, di dalam kalau kita mau melakukan safety analysis, yang penting pertama adalah kita mempergunakan higher element node. Ya, jadi jangan mempergunakan mesh yang biasa ya, nanti hasilnya tidak akurat. Kedua, apa yang harus dinyalakan ya. Nah, tentu memang pada saat kita mau mendapatkan safety analysis, otomatis analisa menjadi lebih boros ya. Nah, lalu kita akan mencari parameter ya yang menyebabkan safety factor itu sama dengan satu ya, karena tanahnya sudah gagal ya. Dia sudah gagal lalu dia diam ya, artinya kalau kita ganggu dia bisa turun lagi, kalau kita tidak ganggu dia masih berdiri di sana aja, berarti safety factor satu ya. Nah, makanya back analysis di sini kemudian saya dapat P residualnya adalah 16 derajat ya untuk sliding plane di sini ya. Eh, Deformasi di sini jangan dibaca ya, karena kalau di dalam safety analysis kita tuh menurunkan safety factor untuk mendapatkan mode dari deformation sliding plane. Nah, jadi saya di sini sudah puas ya pada saat melihat kalau sliding plane diaktifkan, tanah di atas itu bergerak mengikuti arah sliding plane. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita pakai interface di sini, si mesh yang bergerak ya itu dipisah ya, sehingga mereka tidak harus apa nyambung ya. Kalau saya pakai tim cluster model ini, mesh node yang di sini akan ketarik ya, jadi dia ikut megangin si mesh yang gagal ya. Nah, itu kekurangan dari kalau saya pakai tim cluster model. Nah, itu ya kenapa saya tidak melakukan analisa di 3D, yaitu itu time consuming, karena kalau saya melakukan safety analysis itu kan shear strength saya turunkan sampai dia tidak bisa converge ya, lalu itu saya nyatakan sebagai safety factor-nya, artinya itu kayak saya mengulang-ulang 3D analysis puluhan kali ya, jadi terlalu time consuming. Oke. Nah, lalu step berikutnya adalah setelah kita mendapatkan parameter dari sliding plane, kita membuat 3D modelnya. Nah, ini proses yang boleh dibilang ya paling sulit adalah membuat geometri di dalam 3D model. Sebenarnya kalau misalkan geometrinya udah ada yang bikinin ya, itu 3D model sama 2D model itu ya kurang lebih sama ya. Nah, jadi di dalam membuat 3D model yang sulit adalah mendapatkan uh, part ya untuk membuat geometri. Nah, tentu beberapa step yang harus kita lakukan untuk buat 3D model adalah pertama kita harus merekonstruksi surface-nya ya. Tidak semua project harus mempergunakan data kontur untuk membuat surface ya. Tapi kebetulan di sini karena sliding plane-nya itu non-linear dalam geometri ya terhadap posisi pile slab, kedalaman yang berbeda-beda ya. Lalu working platform dan freestanding dari pile slab-nya juga beda-beda ya. Makanya kita putuskan mempergunakan kontur. Nah, lalu soil layer-nya sendiri juga tidak rata ya. Jadi ada kemiringan tertentu. Nah, itu perlu dimodelkan. Lalu sliding plan-nya sendiri harus kita buat geometrinya, lalu terakhir pile slab-nya ya. Nah, jadi di sini kalau di Midas ya, kita kebetulan punya yang namanya terrain geometry maker. Kalau kita punya data lidar itu bisa dirubah menjadi data surface yang bagus ya. Nah, ini juga yang menantang karena kadang-kadang kalau saya menerima data kontur yang kurang baik ya, surface-nya itu susah dibuatnya ya. Surface dari permukaannya. Nah, so far kalau pakai data lidar itu hasilnya selalu bagus. Nah, itu jadi saya sangat merekomendasikan khususnya kalau kita berhadapan dengan longsoran ya, di mana sliding plane itu tidak lurus-lurus saja ya, tidak mudah geometrinya, lebih baik mempergunakan ini apa namanya eh, lidar ya untuk analisa. Lalu dari data-data tanah yang sudah kita dapat, ya, saya mencoba untuk membuat soil layer. Nah, di sini soil layernya dibuat dengan mempergunakan fitur Midas yang namanya bedding plan. Ya, jadi nanti data borehole dimasukkan, soil layer kita masukkan, lalu dia akan mengeluarkan surface di sini. Ya, surface untuk merepresentasikan soil layer. Nah, lalu kita
di sini bisa membuat sliding plan ya. Kalau dari pengalaman saya ya, yang mudah adalah dengan mempergunakan bedding plan ya. Jadi kita kontrol bentuk dari di sini. Jadi ada beberapa data yang saya pakai ya di tengah-tengah sliding plan-nya. Nah, data yang di luar ini adalah batas boundary yang kita observasi tadi ya. Nah, memang perlu beberapa dummy point. Artinya kita yang menentukan kira-kira bentuknya seperti apa ya, yang bagian luar ini. Nah, cara lain juga yang pernah saya pakai adalah mempergunakan Terrain Geometry Maker ya. Jadi kita buat dulu kontur dari sliding plan-nya, lalu baru kita buat surface dengan PGM ya untuk membuat sliding plan geometri. Nah, yang terakhir ada yang paling tedious adalah membuat file slab modelnya ya. Karena ini tergantung dari seberapa complicated perencana struktur punya desain ya. Jadi misalkan bracingnya banyak, ada yang dua, ada yang satu gitu ya. Freestandingnya beda-beda. Nah ini yang mudah. Ini yang tidak mudah ya untuk membuat file slab dengan detailing yang bervariasi ya. Nah sebenarnya di dalam GPSNX kita itu bisa mengimpor hasil dari Mida Civil. Ya, jadi kalau di Mida Civil itu udah dibuat, kita bisa langsung import ke GTSNX file slabnya. Cuman yang kadang-kadang jadi masalah adalah kalau dari pengalaman saya pada umumnya perencana struktur tidak memodelkan kontur dari working platform misalnya. Jadi freestandingnya tipikal ya. Atau misalkan di media sivil mereka cuma analisa per segmen gitu tanpa memperhitungkan perbedaan elevasi dari setiap file slab. Jadi kan biasa model disederhanakan ya. Nah, cuman di dalam kasus ini karena kita mau mengevaluasi gaya dalam, saya nggak bisa modelin setengah dari file slab. Ya. Saya harus modelkan semuanya supaya variasi dari gaya dalam yang berbeda di setiap kolomnya ini bisa terbaca gitu ya. Nah, di sini saya mempergunakan solid untuk file slabnya ya. Nah, sedangkan saya mempergunakan beam element untuk filenya ya. Nah, untuk file yang ada di bawah ground water table, di bawah ground surface, kita perlu memodelkan interface dan file tip. Jadi, saya mempergunakan kombinasi antara beam, file interface, dan file tip. Ya. Untuk bracing, kita pakai beam element di sini. Ya. Jadi, bracingnya pakai beam. Nah, jadi model file ini adalah kombinasi dari solid, ya, beam, dan file interface, dan file tip. Ya. Nah, kalau sudah, kita rekonstruksi 3D model. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, pertama ini adalah konturnya dari yang tadi sudah saya perlihatkan. Oke, ini adalah interface atau dari apa sliding plane-nya ya. Nanti akan dimodelkan interface-nya di sini dengan parameter yang sudah kita tentukan dari 2D analisis, gitu ya. Lalu file slab-nya ada di sana di sini ya. Beberapa file slab posisinya berada di dalam sliding plane, beberapa di luar ya. Uh, jadi ini adalah 3D modelnya ya. Ini tampak atasnya ya. Nah, lalu untuk mendapatkan berapa gaya yang bekerja pada kolom, ya, jadi semua model ini inisial stressnya kita nyalakan, file slabnya kita aktifkan. Nah, lalu baru interface-nya kita nyalakan ya. Jadi pada saat interface kita nyalakan, seluruh massa tanah yang di sini itu bergerak ya, bergerak ke sana ya. Nah, sehingga beberapa kolom ini akan mengalami akan ketarik gitu ya. Nah, nanti kita bisa, sorry ya. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi ya. Pertama, berapa penurunan yang terjadi? Karena kan terjadi land subsidence ya, terjadi pergerakan tanah. Lalu beberapa slab akan mengalami penurunan. Dan kebetulan di sini kita mendapatkan penurunannya dalam 4 cm ya. Nah, sehingga masih dianggap acceptable ya pada saat itu. Lalu lateral movement-nya yang terjadi ini cukup kecil ya, sekitar 1,2 cm ya di arah lateral. Ini kalau kita lihat deformasinya jadi seperti ini ya. Ini deformasinya di exaggerate ya, biar kita bisa melihat mode dari pergerakannya. Jadi kalau kita lihat di sini slide yang di sisi ini yang ketarik ya, yang di sisi ini masih cukup aman ya. Tapi pergerakan ini mengikuti arah dari sliding plane yang kita modelkan ya. Jadi ini sliding plane yang saya aktifkan biar kelihatan mana aja kolom-kolom yang dipengaruhi oleh sliding plane. Lalu kalau sudah kita evaluasi berapa gaya dalam yang bekerja ya. Jadi ada bending moment arah Y dan Z. Ngomong-ngomong di sini bending moment arah Y dan Z ini mengikuti lokal koordinat dari elemen beam-nya ya. Jadi bukan global koordinat ya. Nah, di sini kita evaluasi berapa gaya dalam yang bekerja, lalu berapa shear force yang bekerja ya.
Lalu kalau kita melihat bahwa kita kembalikan ke perencanaan struktur ya, apakah gaya-gaya yang bekerja itu sudah aman atau tidak? Oke. Nah, jadi kurang lebih itu adalah isi dari presentasi saya. Ya, jadi kalau saya boleh summary-kan, pertama konstruksi di pile slab ya di atas unstable ground itu membutuhkan eh, consideration terhadap pengaruh dari additional soil movement ya. Bagaimana slope failure itu akan mempengaruhi gaya-gaya yang bekerja di pile slab kita. Nah, itu akan semakin sulit apabila tanahnya itu semakin tidak stabil ya. Nah, ini masih berupa suatu solid yang bergerak ya, belum debris ya. Kalau debris dia bergerak terus ya, muka airnya tinggi, nah itu uh, umumnya akan lebih berbahaya. Nah, lalu kita bisa mengconsider soil movement ya, berdasarkan beberapa prosedur, yaitu pertama kita identifikasi dulu soil parameternya, lalu kita identifikasi apakah penyebab soil failure, lalu kita tentukan sliding plane geometri, ya. Lalu kita tentukan sliding plane parameter berdasarkan 2D analysis. Lalu kita baru masuk ke dalam 3D analysis untuk mempertimbangkan berapa gaya bekerja pada file set. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu presentasi dari saya. Apakah ada diskusi atau pertanyaan? Nah, ini sudah ada nih Pak, pertanyaan pertama dari Bapak Aryono Danis. Pertanyaannya, parameter tanah yang disurvei apa saja untuk kasus ini? STT konversi menjadi modulus elastisitas. Oke, Oke, untuk material modelnya, nah untuk parameternya, memang kita tidak mempergunakan material model yang terlalu complicated seperti hardening soil. Kita pakai Morpulong waktu itu, ya. Kecuali untuk bagian weathered sama fresh glacialnya, karena kebetulan kita punya beberapa data pressuremeter test. Nah, jadi kebetulan yang longsor sebenarnya nggak cuma seksi ini aja ya, ada banyak seksinya. Tergantung dari time constraint-nya, di beberapa tempat kita melakukan uji pressure meter, di beberapa tempat kayak di sini kita nggak keburu ya, deadline-nya sudah sangat mepet, kita nggak bisa menunggu uji lab, jadi kita mengevaluasi berapa SPT yang ada. Kita juga punya database korelasi pada saat itu ya, berapa nilai N, berapa modulus korelasi dari SPT ke pressure meter test. Nah, jadi kita lakukan korelasi di sana. Nah, sebenarnya kalau di dalam kasus longsoran kayak yang tadi saya ceritakan ya di sini, parameter yang paling menentukan nanti pada akhirnya adalah parameter sliding plane di sini ya. Kalau C dan V kita juga kebetulan di tempat lain ada data traksi ASIU ya. Tapi biasanya kalau untuk TUFA kami pakai korelasinya dari Sorensen. Karena kalau misalnya TUFA itu ya kadang-kadang diuji itu SPT-nya tinggi sehingga nggak bisa dapat UD sampel. Nah, jadi C asennya itu dikonversi kira-kira dari 0,1 SU yaitu Danish standar. Nah, lalu friction angle-nya kebetulan kami ada beberapa data traksi ASIU itu yang kami pakai untuk menentukan V dari tanah TUFA-nya. Nah, jadi memang itu perkara sulit ya penentuan parameter itu. Nah, untuk weight threshold kami pakai dari Gartung ya. Jadi untuk parameter desain itu V-nya itu 20 derajat. Nah, itu yang dipakai untuk clay shell. Kira-kira itu moga-moga menjawab pertanyaan. Paling secara umum aja sih, Pak Martin, yang mau Heeh. saya tanya ya. Jadi Ya. kalau pemodelan di dalam software itu, Pak, kalau dari Mm-mm. pengalamannya Pak Martin itu tantangan paling besarnya apa ya, Pak? Kalau pemodelan misalnya kalau 2D atau 3D itu gitu, Oh, oke. challenging gitu. Yang paling challenging itu sebenarnya membuat geometri, Bu, kalau berasa pengalaman saya ya. Mm-mm. Jadi contohnya em, oke, kalau misalkan 2D ya, kelebihan dari 2D analisis adalah kita bisa menentukan satu cross saja, ya, misalnya kayak gini ya. Nah, lalu cross ini doang yang kita analisa, kalau ada error itu kita gampang ngeceknya. Karena kan finite element model itu tergantung dari quality mesh yang kita pakai di situ ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan pada saat kita masuk ke 3D model di sini ya, kegagalan itu belum tentu terjadi di sini, gitu ya. Bisa aja 3D model mendeteksi, oh di sini lebih gawat ya, terus dia gagalnya di sini, gitu misalnya. Apalagi parameter, padahal belum tentu ini lebih gawat ya. Sebenarnya bisa aja karena kan solid test kita cuma ada di sini, ya kan. Di luar ini kan kita mengekstrapolasi ya sebenarnya ya. Soil layer itu bagaimana? Itu cuma ada di
angan-angan kita gitu kan. Kita nggak benar-benar punya data di luar itu bagaimana bentuknya. Nah, tapi kan masalahnya adalah kalau 3D model kan kita nggak bisa ya. Kita bilang saya nggak tahu data tanah di sini bagaimana, di sini gimana gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus menyederhanakan parameter tanah yang di luar boundary project kita, dan ternyata bisa saja itu menyebabkan kegagalan gitu. Jadi saya nanti bakal dapat lokal-lokal failure, misalkan di sini ada lereng, ternyata yang gagal lerengnya di sini, padahal itu bukan interest kita ya. Nah, itu yang sulit gitu ya, mengkombinasikan pertama mendapatkan geometrinya susah ya. Belum tentu semua project itu bisa menyediakan data lidar ya. Nah, lalu belum tentu kita juga tahu kan parameternya menyebarnya bagaimana, itu ada ekstrapolasinya, dan memastikan bahwa mesh-mesh yang kita buat ini bagus ya. Karena mesh itu ada kualitinya, misalnya saja ada aspek rasionya, ada warpage-nya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mesh kualitinya tidak baik, kadang-kadang solusinya itu nggak mau converge gitu. Nah, apa istilahnya ya? Kalau masalahnya ya, kalau mesh itu mau bagus, biasanya harus ukurannya kecil gitu kan. Nah, tapi di project longsoran kita tuh nggak ada waktu untuk menunggu software itu mengeluarkan hasil kadang-kadang ya. Kita butuh dalam berapa hari udah harus mengeluarkan hasil, sehingga kita tuh harus bisa membalancekan antara ukuran mesh yang baik ya dengan quality mesh yang tidak terlalu buruk gitu, supaya bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa dipakai ya. Eh, Ya, itu kan kalau longsor itu kan identik dengan bencana alam ya. Biasanya terburu-buru gitu. Itu kan kesannya nanti saat soal investigasi, terus desain, mm-mm. masukkan input itu berapa lama itu kan misalnya seminggu atau 2 minggu itu sih bayangannya itu kan agak rumit juga ya masukkan di software ini berapa lama gitu. Itu Mas. Ya, betul Pak. Jadi memang eh, kalau misalkan kasusnya longsoran di jalan tol ya, kalau bersama pengalaman saya, lalu kita sudah mepet nih ya, udah deket-deket, misalkan hari raya gitu kan. Nah, itu kalau ditanya deadline-nya kapan, deadline-nya kemarin gitu. Ya. Karena harusnya jalannya udah jadi gitu kan, tapi jalannya belum jadi nih gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam kasus kayak gini, ya biasa engineer-nya lembur pagi siang malam ya. Nah, itu analisa waktu itu memang kebetulan Pak Polisi itu cepat ya dalam membuat judgement waktu itu. Jadi it- eh, keputusannya itu kalau nggak salah dalam waktu 1-2 hari ya. Lalu analisa dilakukan. Jadi kalau nggak salah ingat, ini eh, model itu dibuat dalam waktu sekitar 1 minggu ya, sambil rekomendasi jalan terus ya. Misalkan karena gini ya, misalkan ini ada longsoran ya. Step pertama yang harus kita lakukan itu sebenarnya ada beberapa hal yang obvious. Jadi misalnya aja eh, ini longsor ya. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menurunkan elevasi. Nah, memang muncul pertanyaan, elevasinya harus turun berapa meter waktu itu. Kenapa elevasi diturunkan? Supaya beban di sliding plane itu jadi lebih ringan ya. Nah, jadi kan misalnya keputusan melakukan galian itu sudah keluar, tapi tinggal dalamnya berapa gitu ya. Nah, jadi waktu itu kita analisa, saya agak lupa ya harus turun berapa, tapi yang pasti ada kesepakatan bahwa kita harus turunkan sampai safety factor itu 1,15 gitu. Jadi kita harus buat blocking platform. Jadi ini kita gali ya segini, kita potong. Nah, kita cek apakah setelah kita gali safety factor 1,15 atau enggak. Nah, itu adalah keputusan dalam buat working platform supaya alat itu bisa masuk dan kerja dengan aman. Nah, itu kan jadi sambil ada konstruksi di lapangan, kita bisa sambil lanjut analisa lagi gitu. Jadi memang ini kerjanya paralel ya. Jadi dan kita sangat terburu-buru ya. Jadi soil test itu hasilnya tuh nggak nunggu factual report. Setiap kali ada data SPT kirim. Core box kayak gimana kirim. Jadi kita tiap hari ngecek ya data tanah yang terupdate kayak gimana gitu. Nah, itu serunya ya kalau menangani longsoran. Memang eh, dibilang terburu-buru iya ya, tapi kalau misalkan kita kelamaan nunggu terus musim hujan ini, kita malah udah nggak bisa nolong lagi ya. Ini longsoran bakal makin gawat gitu, nanti pergerakannya malah makin besar. Nah, jadi memang dibilang ya kayak penyakit gawat darurat ya, kalau kita udah kena kanker stadium 4 ya udah harus operasi, dokter nggak bisa ngecek lama-lama ya, nunggu X-ray dulu, ini dulu orangnya udah berdarah-darah, harus ada tindakan-tindakan darurat yang harus kita lakukan. Jadi
Nah, kira-kira itu Pak jawabannya Pak. Permisi Pak, boleh diulang parameter apa saja yang digunakan dari permodelan 2D dan diinput ke permodelan 3D. Kemudian input ke midasnya apa boleh diberikan contoh? Oh, oke. Ya, baik. Kalau di dalam analisa 2D ya, fokusnya adalah untuk mendapatkan parameter dari sliding plane. Ya, jadi sebenarnya input parameter tanah ya, fill ini, sliding plane parameter, weather glacial dan glacial ini yang dibuat di 2D ini bisa langsung diekspor ke Midas 3D. Jadi sebenarnya parameter di sini sama. Nah, yang membedakan adalah memang ini pada saat kita masuk ke mode 3D kita sudah memasukkan Palaslab. Nah, di sini ya. Jadi pada saat memasukkan parameter Palaslab, nah kita mulai nambahin dimensi ball file-nya berapa ya. Nah, kebetulan karena slabnya saya pakai solid, berarti volumenya itu digambar gitu ya. Nah, volumenya digambar, berarti kita nggak perlu masukkan property cross section, tapi kita masukkan material modelnya konkret elastik misalnya ya untuk Palaslab-nya. Lalu ini bracing ya. Nah, bracing ya kita jadi bisa pakai beam, kita tentukan cross section yang kita mau, lalu kita modelkan di dalam 3D juga ya. Jadi sebenarnya bagian Paris Lab ini yang tambahannya parameter tanahnya sama persis antara 2D sama 3D. Untuk model 3D itu pertama ini kalau sudah ada data dari LiDAR, ini bisa kita rubah jadi kontur di DXF. Lalu dari kontur kita pakai Terrain Geometry Maker untuk membuat surface-nya, gitu ya. Nah, jadi nanti kita buat solid yang nanti kita potong-potong dengan mempergunakan surface dari kontur LiDAR ini. Eh, saya ingin menunjukkan, tapi entah kenapa mungkin filenya berat ya, jadi belum sempat dibuka. Nah, lalu surface layer juga dibuat di sini. Eh, jadi ini dibuat di dalam Midas semua sebenarnya ya, termasuk ini apa sliding plane. Jadi ini contoh ya, kalau untuk, nah ini kebetulan mungkin bisa menjawab keduanya. Kalau material model sih kita masukkan di sini, ya. Nah, ini untuk struktur ya, jadi kita cek strukturnya. Ini modulusnya ya, inputnya standar sebenarnya. Kalau kita ada besi ya, kita masukkan parameter besi ya. Nah, lalu ini adalah parameter material modelnya ya. Untuk fill saya pakai Morkulom ya. Karena sebenarnya gini ya, kalau kita mau mempergunakan material model yang advance, katakan hardening soil ya, atau soft soil model gitu kan, atau critical state model, itu sebenarnya harus didukung dengan parameter yang rigoros juga ya, karena penentuan parameternya kan lebih banyak. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya parameter yang kita punya itu terbatas, ya kan kayak timbunan ya, kita nggak tahu secara persis bagaimana dia dipadatkan dan lain-lain. Percuma pakai parameter yang advance ya, karena nanti penentuan parameternya sulit. Nah, kebetulan memang kalau untuk Tufa ya, di sini Tufa ya saya pakai modified Morkulum itu karena saya sudah punya banyak sekali database di sini. Ya, ini lokasi proyeknya sih dirahasiakan ya, tapi di sekitar situ kalau saya tidak salah ingat saya menangani kurang lebih 20 cross section ya, longsoran di sana sehingga database-nya banyak ya. Nah, di sini memang kalau saya pakai modified Morkulum ya, itu ada E50, odometer reference, EUR ya, ada friction angle gitu-gitu ya. Nah, ini adalah parameter yang diinputkan, tapi ini sama ya. Di 2D dan di 3D itu kita inputnya sama. Nah, nanti yang beda adalah properti. Kalau di 2D, kita pakai propertinya yang plane strain, yang ini, plane strain ya. Tapi kalau di 3D, kita akan ganti jadi solid. Nah, ini yang nanti akan beda ya. Karena kalau di 2D kan kita berasumsi model ini kan panjang menurus gitu ya ke arah apa namanya ke bidang gambar kan. Kalau di 3D kan kita nggak itu ada batasnya ya. Nah, mungkin satu hal ya mengenai interface, saya lupa cerita bahwa kita harus bikin rigid link ya. Jadi di stage construction di awal itu ya, rigid link itu harus dinyalakan ya. Kalau rigid link nggak dinyalakan, si berarti interface yang harus dinyalain. Cuman model itu nggak tahu ya, node ini connect atau enggak. Nah, ngasih tahu mereka connect adalah dengan menggunakan rigid link dan interface. Nah, jadi kan kalau di 2D model kita sudah menentukan parameter sliding plane. Nah,
Lalu di sini kita sudah membuat interface yang sama ya di sini. Ini kan sudah ada interface-nya dari geometri sliding plane yang ada. Nah, parameternya itu mempergunakan parameter sliding plane kalau di sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita masukkan V yang tadi sudah kita tentukan ya, C sama 0 karena dia residual strength. Nah, itu si paste-nya dinyalakan biar air bisa lewat. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau soal cara importnya tinggal import aja di sini. Kita import, kita pilih si misalkan ini gitu ya, model file terus di open aja. Nanti ya otomatis akan ke list dan kita bisa import gitu. Ya, material interface-nya mah sama ya parameternya. Mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya nanya boleh ya Pak Martin? Mungkin Iya, boleh Bu. pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya, heeh. Mm-mm. Mungkin gini Pak Martin. Pak Martin kan pasti sudah menggunakan beberapa jenis software untuk pemodelan geoteknik lah gitu ya Pak. Iya, heeh. Mungkin Pak Martin boleh eh, simpulkan nggak Pak kalau GTS NX ini sendiri punya strong point itu di bagian apa ya Pak? Oh, oke. Eh, Kalau menurut pandangan saya ya, dari beberapa pengalaman memakai beberapa software, GTS NX itu kelebihannya pada saat banyak structural elemennya. Ya, jadi saya nggak tahu ya kenapa ya. Kalau saya pakai software lain dan structural elemennya banyak, itu dia punya apa entah VGA-nya atau entah apanya itu kayaknya kerja keras sekali sehingga kadang-kadang model itu diputar aja susah. Ya. Nah, pengalaman saya memodelkan dengan Midas GTS NX itu kalau entah kenapa structural element itu ringan, ya. Jadi saya bisa memodelkan sampai 18.000 tiang pun nggak pernah ada masalah dengan muter-muter modelnya gitu, model jadi berat gitu ya. Nah, apa istilahnya? Itu salah satu kelebihan utama ya. Jadi dan itu akan terlihat pada saat kita membuat 3D model. Jadi kalau misalnya kita pakai 3D model misalkan di software lain ya, structural elemennya berat, itu kita mulai kesulitan pada saat mulai nambahin jumlah tiang misalnya, atau bikin jembatan gitu ya. Nah, tapi kalau di Midas itu mudah gitu. Ya, terlepas dari tentu setiap software punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau saya list juga Midas juga ada kekurangannya ya. Tapi itu kelebihan utamanya ya. Kalau saya nyaman bekerja dengan structure pada saat saya apa solid structure interaction di Midas ya, karena itu apa namanya dia ringan ya. Nah, itu ada pertanyaan juga tuh itu apakah itu silt atau bukan ya. Eh, nah, kalau yang namanya silt sebenarnya itu adalah istilah vulkanik ya. Jadi kalau misalkan di vulkanik itu kita punya yang namanya bom, yaitu adalah ukuran batu yang sangat besar ya. Kadang-kadang bisa ukurannya sebesar mobil. Lalu kita punya lapili ya. Lapili itu tipikal ukurannya itu mungkin sekitar gravel ya, cobbles. Nah, itu lapili. Nah, lalu yang di bawahnya itu disebutnya tufa ya. Tufa itu ada yang pasiran, ada yang lawan-lawan ya, ada yang lempungan. Tapi biasanya dia memang ukurannya silt ya. Jadi kalau kita ke project itu biasanya nanti debunya bertebaran di sana ya. Nah, itu tufa ya. Tapi kenapa disebut tufa? Karena dia itu terbentuknya dari proses abu vulkanik. Nah, jadi pada saat dia apa namanya? Gunung meletus ya, ada asap vulkanik yang terbang ke udara, dia mengalami welding ya, lalu turun dia sebenarnya berubah menjadi batu di awalnya. Nah, jadi tufa itu ada yang lebih seperti batu, ada yang lebih seperti tanah, tapi dia sebenarnya kalau di istilah geoteknik itu tersementasi ya. Tapi kalau saya dengar dari orang geologi, mereka tidak menyebut itu sebagai sementasi, mereka sebut itu adalah welding prosesnya ya, pengelasan gitu. Dan sementasi ini akan hilang kalau terkena air. Nah, di beberapa tempat kayak di Bali yang saya lihat tufanya itu lebih ke pasiran ya. Jadi Bapak bisa lihat dia pasir tapi bisa berdiri tegak. Tapi begitu dia kena air dia rontok gitu. Pembenahan proses konstruksi itu dimodelkan, ya. Jadi dari initial stress, pas lab lalu dinyalakan, ya, lalu baru terakhir sliding plane dinyalakan. Ah, kira-kira gitu Bu Cindy, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Martin untuk Mm-mm. jawaban-jawabannya Pak. Mungkin Ya. kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi sih kayaknya Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di stage construction, show datanya cuma yang activate, maka yang muncul cuma yang kita aktifasikan, ya. Nah, di dalam steady state analysis ini salah satu ini ya, interface dinyalain dulu.
Karena kalau interface nggak dinyalain, model tuh nggak tahu bagaimana mereka berinteraksi antar node ya. Tapi di dalam steady state analysis kita belum membahas bagaimana stres itu bekerja. Jadi saya nyalain steady state itu cuma biar air itu bisa mengalir melewati interface. Kalau sudah saya masuk ke initial stress, jadi interface dimatikan, rigid link dinyalakan. Lalu saya baru mulai pasang bore file-nya ya. Ini garis-garis ini adalah bore file. Kalau misalkan warningnya saya nyalakan ya. Jadi properti kalau dinyalakan nanti kita bisa melihat bentuk dari elemen yang kita nyalakan ya. Nah, lalu kalau sudah kita masuk ke slab ya. Nah, ini baru apa namanya? Bracing dan lain-lain itu dinyalakan di sini ya. Nah, lalu baru kita lift load ya, dikasih beban. Cuman beban ini saya kasih ke geometri, makanya tadi geometrinya ada yang saya sengaja nyalain ya. Wah, saking banyaknya saya udah agak lupa nih. Ini kerjaan sebenarnya kerjaan tahun lalu ya. Sebentar ya, bukan tahun lalu sih ya. Sebenarnya kapan saya ngerjain ininya? Beberapa bulan lalu ya. Coba saya lihat ya. Itu ada di sini bukan? Nah, di sini ya. Nah, di sini static load-nya itu dinyalakan di sini sebenarnya. Oke. Nah, lalu baru terakhir kita nyalakan sliding plan-nya ya. Rigid link dimatikan, interface dinyalakan gitu. Kira-kira begitu soal apa beban konstruksi ya. Sudah selesai Bapak dan Ibu untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Martin sudah memberikan sharing materi dan juga ilmu kepada kita semua. Sama-sama Bu. Thank you Pak Martin. Nanti kita mungkin jumpa di sesi webinar ataupun seminar yang lain ya Pak ya. Iya Bu. Oke.